Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniasari. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM B200-120-405. Di sini saya akan membuat dokumentasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari salah satu dosen pengampu kami, yaitu Bapak Mahameru Rosi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi dari mata kuliah akuntansi internasional dengan judul pelaporan dan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Standar akuntansi mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu pengakuan, kedua pengukuran, yang ketiga pelaporan, dan yang keempat ada pengungkapan. Dari pelaporan sendiri, penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan informasi penjelas lainnya. Sedangkan untuk pengungkapan, adanya menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, arus kas, dan penilaian kinerja, serta forecasting. Forecasting sendiri yaitu perkiraan tentang kepastian masa yang akan datang. Dan selanjutnya, kenapa sih harus dilakukan peningkatan kualitas untuk pelaporan dan pengungkapan? Di sini dijelaskan karena kualitas pelaporan dan pengungkapan merupakan determinan atau penentu keberhasilan dalam penanaman modal investor, meningkatkan perlindungan terhadap investor, dan meningkatkan governance perusahaan. Selanjutnya, untuk mengantisipasi moral hazard, yaitu melakukan perlindungan investor dan meningkatkan nilai pemegang saham yang dilakukan dengan cara mengatur pelaporan dan pengungkapan oleh Bapepam atau SEC. Fungsi dari Bapepam atau SEC sendiri yaitu yang pertama untuk menjaga komunikasi antar MNC dengan investor, dan yang kedua tanpa adanya lembaga ini, perusahaan dalam suatu negara tidak akan kredibel. Selanjutnya yaitu pengungkapan sukarela atau disebut dengan voluntary disclosure, di mana pengungkapan yang dilakukan dengan cara sukarela oleh manajer untuk kepentingan investasi. Jadi pengungkapan informasi oleh manajer itu tergantung pada insentif yang diterima. Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan yang akan datang secara sukarela. Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan akan menjelaskan sebuah proyek FASB mengenai laporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Pelaporan ini berisi tentang bagaimana suatu perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. Sejumlah aturan seperti aturan
akuntansi dan pengungkapan, juga pengesahan oleh pihak ketiga seperti auditing dapat memperbaiki fungsi pasarnya. Di sini aturan akuntansi mencoba mengurangi kemampuan manajer dalam mencatat transaksi-transaksi ekonomi dengan cara yang tidak mewakili kepentingan terbaik pemegang saham. Aturan pengungkapan menetapkan ketentuan untuk memastikan bahwa para pemegang saham menerima informasi dengan tepat waktu, lengkap dan akurat. Selanjutnya mengenai tujuan dari pelaporan dan pengungkapan. Untuk tujuan sendiri yaitu terhadap pasar orientasi investor, itu salah satunya ada keefektifan biaya, di mana Bapepam harus menetapkan fee atau biaya yang sesuai. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan bebas atau peraturan yang dibuat tidak akan menghambat persaingan dan evaluasi pasar sendiri. Yang ketiga yaitu transparansi atau keterbukaan. Dan yang keempat adanya kesetaraan, di mana perusahaan asing dan domestik harus diperlakukan sama dalam hal penanaman modal itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai praktik dari pengungkapan dan pelaporan sendiri. Yang pertama yaitu adanya pengungkapan perkiraan yang tujuannya untuk masa depan, dan yang kedua untuk memenuhi keinginan analisis dan investor untuk menggunakan IFRS. Yang ketiga yaitu adanya pelaporan CSR atau tanggung jawab sosial. Yang keempat adanya pengungkapan governance perusahaan. Di sini meliputi dalam pengungkapan governance perusahaan sendiri itu meliputi transparansi atau keterbukaan yang pertama. Yang kedua yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab. Yang ketiga adanya kewajaran. Yang keempat adanya independensi atau kemandirian. Dan yang praktik yang terakhir yaitu adanya pelaporan bisnis melalui media internet. Jadi dalam pelaporannya itu bisa melalui website atau sebagainya. Dalam pengungkapan governance perusahaan sendiri yaitu di sini melingkupi karyawan, manajer, dewan komisaris dan pemegang saham yang berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga dokumentasi ini dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.